Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isyraf Official. Di sini kami selalu akan menceritakan sejarah-sejarah Islami. Namun jangan lupa support channel kami dengan cara Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah memiliki 100 kasih sayang, dan satu di antaranya Dia bagikan kepada jin, manusia, dan hewan ternak, bahkan binatang buas, sehingga mereka saling menyayangi satu sama lain, dan dengan kasih sayang itulah semua makhluk cenderung untuk mengasihi dan menyayangi anaknya, sedangkan 99 kasih sayangnya yang lain disimpan untuk ditunjukkan nanti pada hari kiamat. Dalam video ini kami akan menceritakan dua mukjizat Nabi yang ampuh. 1. Jabir menuturkan peristiwa perjalanan pulang ke Madinah, sebagian pasukan berjalan di depan, sementara Nabi dan beberapa sahabatnya berjalan agak di belakang. Unta Jabir sudah sangat tua dan lemah sehingga tidak bisa menyamai langkah rombongan lainnya, maka tak lama kemudian, Nabi menyusulnya dan bertanya kepadanya, mengapa ia tertinggal jauh di belakang. Jabir menjawab, "Hai Rasulullah, untaku ini sudah tak bisa berjalan lebih cepat lagi." Kemudian, Nabi memerintahkan rundukkanlah ia. Sambil beliau merundukkan juga untanya dan menanyakan pecutnya, kemudian, Jabir mengambilkan pecutnya dan memberikan kepada Nabi. Beliau memukulkan pecut itu ke kuda Jabir sekali dua kali dan menyuruh Jabir untuk menaikinya lagi, dan mereka pun berangkat lagi. Jabir berkata, "Dan demi Dia yang telah mengutus Rasulnya dengan kebenaran, untaku dapat berjalan dengan cepat, dan dapat mendahului beliau." Di perjalanan Jabir berkata, "Aku bercakap-cakap dengan Rasulullah, dan beliau menanyakan, maukah engkau menjual untamu kepadaku? Aku tidak akan menjualnya tetapi akan kuberikan kepadamu. Jual aja padaku," kata Nabi lagi. Dari nada suaranya, tampaknya Nabi memang ingin menawar untaku, maka aku mempersilahkan beliau mengajukan penawaran lebih dahulu. Awalnya Nabi menawarnya 1 dirham, aku menjawab tidak bisa. Kemudian Nabi menambahkan harganya, demi tawar-menawar itu terjadi hingga akhirnya mencapai harga 40 dirham, yang berarti setara dengan 1 ons emas dan Jabir pun menyetujuinya. Beliau kemudian bertanya, "Sudahkah kau menikah, hai Jabir?" Ketika Jabir menjawab sudah, beliau bertanya lagi, "Dengan seorang janda atau gadis?" Jabir menjawab, "Dengan janda." "Mengapa tidak dengan seorang gadis, sehingga engkau bisa bersenang-senang dengannya dan ia bisa bersenang-senang denganmu?" Jabir menjawab, "Hai Rasulullah, ayahku gugur di perang Badar dengan meninggalkan 7 anak perempuan, maka aku harus menikahi wanita yang keibuan agar dapat tinggal bersama mereka, mengasuh, menyisir rambut, dan mengawasi kebutuhan mereka." Kemudian, Nabi menyatakan bahwa Jabir telah mengambil keputusan yang tepat. Lalu, setelah mencapai Sirar, kira-kira 5 km dari Madinah, beliau mengatakan akan mengorbankan beberapa ekor unta dan akan berhenti di sana beberapa hari. Beliau juga mengatakan, "Hai Jabir, istrimu pasti akan mendengar kabar kepulangan kita." Ia mempersiapkan tempat tidur dan membersihkan bantal-bantal dari debu. "Kami tidak memiliki bantal, hai Rasulullah." "Tenang saja, bantal-bantal itu pasti akan datang. Maka, jika engkau sampai di rumah lakukanlah apa yang kita sepakati." Esoknya Jabir melakukan yang telah disepakatinya. Ia membawa unta tuanya itu ke depan pintu rumah Nabi. Kemudian, Nabi keluar dan menyuruh Jabir untuk meninggalkan unta dan salat 2 rakaat di masjid. Kemudian, Nabi menyuruh Bilal menimbang emas untuk membayar untanya. Setelah Jabir mengambil emas itu dan hendak pergi, Nabi memanggilnya lagi dan berkata, "Ambillah untamu dan ini untukmu, simpanlah emas itu." 2. Selama beberapa bulan itu Salman seorang Persia datang kepada Nabi untuk meminta nasihat dan bantuan. Karena majikannya seorang Yahudi Bani Quraizah, menugaskan Salman bekerja terlalu berat di tanah miliknya yang terletak di pinggiran Madinah, hingga ia tidak dapat berhubungan dengan umat muslim yang lain, dan itu juga membuatnya tak dapat turut dalam perang Badar dan perang Uhud. Salman pernah bertanya kepada majikannya berapa harga yang harus dibayar untuk membebaskannya, namun, jumlah yang mesti dibayar jauh di atas kemampuannya. Ia harus membayar 40 ons emas dan menanam 300 pohon kurma. Kemudian,
Nabi menyuruhnya untuk menulis surat persetujuan untuk membayar emas dan pohon kurma itu kepada majikannya. Lantas Nabi mengajak para sahabatnya untuk membantu Salman dengan memberikan tunas pohon kurma. Di antara sahabat Nabi ada yang menyumbang 30 bibit pohon kurma, ada yang 20 dan sebagainya hingga terkumpullah sejumlah 300 pohon. Kata Nabi, "Galilah lubang untuk menanamnya, hai Salman. Kalau selesai beritahu aku karena aku sendiri yang akan menanamnya." Kemudian, para sahabat pun ikut membantunya menyiapkan lahan, sedangkan Nabi menanam setiap tunas pohon kurma itu hingga 300 batang, yang semuanya segera berakar dan tumbuh. Mengenai sisa tebusannya, ada seorang penambang menyerahkan sebongkah emas seukuran telur ayam kepada Nabi. Emas itu kemudian diserahkan kepada Salman. Beliau menyuruhnya agar melunasi sisa harga tebusannya dengan emas itu. "Benarkah aku bisa menebus diriku dengan emas ini?" tanya Salman dalam keraguan. Lantas Nabi mengambil emas itu dan memasukkan ke mulutnya, lalu diputar-putar dengan lidahnya. Kemudian, emas itu dikembalikan lagi kepada Salman sambil berkata, "Ambillah dan bayar tebusanmu dengan emas ini." Kemudian Salman menimbang emas itu dan ternyata bobotnya 40 ons. Maka Salman menjadi orang yang merdeka. Terima kasih telah mendengarkan video kami hingga selesai. Wassalam.